Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Windbreaker episode 8. Sebelum pertarungan Sakura dan Togame dilanjut, terjadi kilas balik saat Togame dan Tomiyama masuk Shistoren. Saat itu Tomiyama bertanya kepada Togame, apa arti dari keyakinan mutlak dari kekuatan? Togame terlihat seperti melamun, tapi ternyata dia tetap mendengarkan Tomiyama. Menurut Togame, keyakinan mutlak dari kekuatan itu ketika kau tidak tunduk kepada siapapun dan bersumpah akan melakukan apapun dengan caramu sendiri. Kekuatan itu adalah sesuatu yang akan membuatmu menjadi bebas. Saat itu mereka berdua menjadi bahan perbincangan di kalangan para senior karena mereka berdua benar-benar gila, padahal baru saja bergabung. Bahkan mereka menerobos wilayah Zing hanya berdua dan mengalahkan semua musuh di sana. Setelah mengalahkan musuh, mereka berdua kembali ke markas lalu melapor kepada Numa. Numa berpikir bahwa mereka berdua sangat gila. Tomiyama berkata, "Ya, aku ingin menjadi orang paling bebas dibandingkan semua orang." Numa dan yang lainnya kebingungan, tapi Togame menjelaskan bahwa saat mereka pertama kali bergabung dengan tim, mereka diajarkan bahwa kekuatan ada untuk kebebasan. Itulah kenapa orang paling kuat adalah orang yang paling banyak memiliki kebebasan. Dengan cerianya, Tomiyama berkata, "Itu menyenangkan bukan? Aku dan Kame-chan berlomba siapa yang akan mencapainya duluan. Jadi kalian bergabunglah denganku." Menurut Togame, saat itu Tomiyama menghidupi keyakinan mereka seperti matahari yang cerah. Tomiyama menyebutnya sebagai kompetisi atau apalah itu, tapi Togame tidak terlalu merasakan itu. Togame kurang baik saat berbicara dengan yang lain, tapi berkat Tomiyama, Togame bisa bergabung dengan sekumpulan orang, dan itu terasa seperti dirinya menjadi bebas. Dan jika Tomiyama menjadi pemimpin, menurut Togame itu akan lebih baik untuk tim. Itulah yang awalnya dia kira. Tapi pada kenyataannya, setelah menjadi pemimpin, Tomiyama tidak seriang seperti sebelumnya. Togame bertanya ada apa, dan kenapa Tomiyama selalu menyendiri tidak bersama dengan yang lainnya. Tomiyama berkata, "Hei Kame-chan, aku menjadi pemimpin kan? Sang pemimpin itu orang paling kuat dan satu-satunya yang paling memiliki kebebasan kan? Tapi aku tidak merasa senang sama sekali. Jadi aku berpikir, mungkin setiap orang yang ada di timku harus sama kuat sepertiku." Togame berkata, "Ya benar, melatih semuanya terdengar bagus bagiku." Lalu setelah itu ada salah satu anggotanya yang terluka karena diserang oleh Zing. Togame bergegas mengajak Tomiyama untuk membalasnya, tapi Tomiyama justru menendang anggotanya yang baru saja kalah itu, dan bahkan dia menginjak-injaknya lalu berkata, "Jadi kau kembali setelah babak belur. Kau tidak akan menjadi kuat jika seperti itu. Kau tidak akan bebas. Kau tidak akan bersenang-senang. Orang lemah tidak dibutuhkan di Shistoren." Itu benar kan Kame-chan? Tomiyama pun saat itu melepas jaket Shistoren milik anggotanya itu. Togame panik dan terkejut dengan tindakan Tomiyama itu. Dia pun bertanya apa alasannya. Tomiyama hanya berkata, "Akulah pemimpinnya. Akulah yang paling kuat. Aku bebas. Aku tidak tunduk pada siapapun. Aku putuskan, jika kau tidak menerima hal itu, maka pergilah." Dengan terpaksa, Togame akhirnya menerima visi misi Shistoren yang baru itu. Togame berkata, "Aku akan mengatakan pada semuanya, jadi aku akan melakukan penyisihan. Sedangkan kau, pergilah dan tersenyumlah dengan semuanya." Dan sejak saat itu, Togame memutuskan untuk menjadi yang disalahkan. Menurutnya, sang matahari harus tetap dicintai oleh semuanya. Togame berkata, "Bahkan jika kekuatan kebebasan ini berakhir membuat kami semua terjatuh, aku akan membuat Shistoren yang saat ini akan terus berlanjut sampai sang matahari menunjukkan wajahnya lagi." Kilas balik pun berakhir. Togame langsung melepaskan tinjunya kepada Sakura, tapi Sakura bisa menghindarinya dengan mudah. Sakura merasa saat ini Togame kekurangan momentum dan ketajaman. Tinjunya pun mulai melemah. Memanfaatkan hal itu, Sakura langsung menendang Togame. Sakura berkata, "Kau bahkan tidak melakukannya dengan serius. Tinjumu bahkan tidak benar-benar ditujukan kepadaku." Saat itu banyak sekali yang mengganggu pikiran Sakura tentang Togame. Pada awalnya Sakura berpikir Shistoren tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mereka memutuskan untuk bertarung dengan Bofurien. Tapi ternyata mereka tidak mengetahuinya. Lalu kenapa Togame menghajar mereka berdua yang berbuat ulah? Sakura sangat ingin mengetahuinya, dan Sakura akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya coba Togame lakukan? Togame hanya tersenyum lalu berkata, "Apa yang sebenarnya aku lakukan ya?" Sakura bertanya lagi, "Tim kalian tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan selagi kalian memiliki kekuatan yang mendukungnya kan?" Togame berkata, "Ya, itu benar. Shistoren adalah sarang orang kuat. Shistoren bukanlah sebuah tempat bagi orang-orang rendahan berkumpul." Sakura terkejut mendengar hal itu. Kemudian Togame melakukan monolog. Dia berkata di dalam hatinya, ketika seekor singa kehilangan pikirannya, mereka tidak bisa menggerakkan badannya dengan benar, dan lambat laun semakin banyak yang terbuang sia-sia, dan tubuh mereka pun terkelupas. Ketika Tomiyama pergi mengajak duel Bofurien, kelompok yang selama ini membuatnya terobsesi, aku pikir itu bisa menjadi pemicu untuk mengubah keadaan. Tapi pada akhirnya, dia menyeret seluruh tim ke dalam
dalam pertarungan yang tidak ada artinya dan tidak ada keadilan. Tapi kami tidak bisa kembali. Sejak hari itu, aku sudah berkomitmen di jalan ini. Bahkan jika itu jalan yang salah, aku tidak mungkin bisa berhenti sekarang. Togame saat itu menatap logo Sistoren yang sudah mulai luntur. Lalu dia memikirkan pertanyaan Sakura sebelumnya tentang apa yang sebenarnya Togame sedang coba lakukan. Lalu Togame menatap ke atas. Sambil tersenyum dia berkata, "Benar, aku ingin pergi mendaki gunung." Mendengar hal itu Sakura cukup kesal. Dia berkata, "Kenapa kau menjadi sangat emosional? Jika orang rendahan tidak berhak di sini, lalu kenapa kau berdiri di sini? Aku mengatakan ini tidak untuk membuatmu kesal. Apa yang kau lakukan sama sampahnya dengan mereka. Kau memang kuat, aku akui itu. Tapi kau hanyalah orang rendahan yang payah. Aku akan membuktikan itu dengan mengalahkanmu, supaya kau bergabung dengan klub keren dan menjadi seseorang yang layak aku lawan." Togame pun tersenyum mendengarnya. Dia berkata, "Kau benar-benar egois ya. Kau bermulut besar untuk seseorang yang sedang berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuat darimu." Sakura berkata, "Siapa yang peduli jika itu egois? Jika itu artinya demi bertahan dan mendorong tekadku dalam pertarungan kan?" Sakura saat itu mencoba menendang Togame, tapi Togame bisa menghindarinya. Sakura menyerang Togame lagi sambil berkata, "Bahkan jika aku berhadapan dengan orang yang menyelamatkan hidupku, bahkan jika musuhku kuat, aku tidak akan pernah berpaling. Aku tidak akan pernah mengubah tekadku." Ucapan Sakura itu membuat Togame termenung, dan saat itu Sakura berhasil melepaskan tendangan telak di wajah Togame. Hanya saja Togame justru tertawa. Dia berkata, "Sejujurnya, kau benar-benar tahu bagaimana cara membuatku kesal." Lalu Togame meninju wajah Sakura dengan telak. Sakura pun tersenyum sambil berkata, "Aku sudah menduganya. Tadi kau masih belum serius. Benar kan rambut urak-urakan?" Togame langsung membuka ikat rambutnya dan juga getanya. Dia berkata, "Namaku bukan rambut urak-urakan. Aku Togame, Joe Togame." "Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan dengan serius, Sakura-san." Kemudian mereka pun melanjutkan pertarungannya. Tapi kini mereka bertarung dengan senyuman di wajah mereka masing-masing. Suo mengatakan bahwa Sakura sangat luar biasa, sementara Nirei tidak mengerti dengan situasi yang terjadi. Tapi dia merasakan pergerakan yang sangat menyentuh. Hiragi pun tidak menyangka Sakura bisa bertindak sejauh itu. Sementara Umemiya ikut tersenyum melihatnya. Sedangkan Tomiyama memperhatikan pertarungan mereka berdua dengan sangat serius. Saat itu Sakura merasakan perasaan yang sangat nyaman. Padahal dia hanya menghadapi pengecut yang melakukan semua hal bodohnya kepada mereka yang lebih lemah darinya. Sakura tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Itu untuk pertama kalinya musuh memanggilnya dengan menyebut namanya langsung seperti itu. Situasi itu pun membuat Togame kesal karena Sakura begitu menikmati pertarungannya. Pergerakan Sakura pun semakin ringan dan cepat karena berkali-kali Togame menyerang Sakura. Sakura berhasil menghindarinya dengan mudah sehingga Togame yakin Sakura hanya akan bertambah kuat mulai dari sekarang. Sakura tidak takut akan tekanan, tidak peduli siapapun yang dia hadapi. Togame berharap Sakura tidak akan pernah berubah. Kemudian Togame meminta Sakura untuk maju. Mereka pun saling menendang satu sama lain dan terhempas bersamaan. Tapi mereka tertawa dan menikmati pertarungan itu. Togame berkata, "Bertarung bisa terasa sangat menyenangkan kan?" Sakura berkata, "Ya, seperti yang kau katakan. Aku tidak pernah tahu bertarung bisa semenyenangkan ini." Lalu Togame berkata, "Kau sudah cukup lama bertarung denganku. Kenapa tidak kita akhiri saja ini?" Sakura berkata, "Itu terdengar bagus." Lalu mereka berdua maju dan saling melepaskan pukulan. Tapi saat itu Sakura yang berhasil memukul wajah Togame terlebih dahulu. Sakura terkejut dan tidak menyangkanya. Sakura merasa Togame sengaja tidak memukulnya. Tapi saat itu Togame sudah terkapar. Dia pun mengangkat tangannya. Sambil tersenyum dia berkata, "Aku sudah tidak bisa bergerak lagi. Aku menyerah." Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Windbreaker episode 8. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik.